Bendungan Temef, proyek strategis nasional yang kini tengah dalam proses pembangunan, merupakan satu dari 7 bendungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibangun pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kehadiran bendungan ini menjadi harapan bagi masyarakat sekitar. Harmonisasi alam dan kehidupan menggema dalam pembangunan Bendungan Temef. Infrastruktur berdiri kokoh, namun yang utama, alam tetap terjaga melalui upaya konservasi yang dilakukan dengan penanaman kembali 5.000 pohon secara bertahap. Bendungan Temef. Apa kabar? Luar biasa. Mari tepuk tangan untuk diri kita. Semangat pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo menyebar luas di seantero Nusa Tenggara Timur. Suatu kehormatan, saya bersama kru diberikan kesempatan untuk melihat dari dekat progres pembangunan salah satu proyek strategis nasional yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Halo Bapak, selamat pagi. Pagi, Bu. Perkenalkan, saya Esther Syubelan dari TVRI Nusa Tenggara Timur. Apa kabar Pak? Baik, saya Fajar dari Bendungan Temef. Selamat datang di Bendungan Ya, Temef. terima kasih Pak. Halo Kak. Pemirsa, saat ini saya berada di Bendungan Temef, salah satu proyek strategis nasional yang berada di Desa Oenino, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dan kita akan masuk ke dalam ditemani oleh bapak-bapak, tapi sebelumnya kita wajib mematuhi protokol keselamatan kerja. Oke, bersama saya Esther Syubelan di Amazing Indonesia, kita langsung masuk ke dalam. Mari, Bu. Masuk. Pembangunan Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan, tepatnya di Desa Oenino, sejauh ini berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti. Progres pengerjaan fisik terus berlanjut, begitupun juga dengan pembebasan lahan. Sampai saat ini, pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan mendukung keberlanjutan pembangunan Bendungan Temef yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan sekitarnya. Ini selama pembangunan di sini berjalan lancar ya Pak ya? Alhamdulillah lancar. Tidak ada kendala berarti. Permasalahan sosial bagaimana Pak? Mungkin dari masyarakat responnya seperti apa dengan adanya pembangunan Bendungan Temef ini? Alhamdulillah masyarakat juga welcome, sangat mengharapkan adanya Bendungan Temef ini supaya bisa membantu penyediaan air bagi mereka.
Dan Bapak optimis ya, Bapak optimis akhir 2023 itu proyek strategis nasional Bendungan TMF ini bisa rampung ya Pak? Insya Allah. Ya pemirsa, saat ini kita sudah berada di dalam area Bendungan TMF di Desa Oenino, Kecamatan Oenino. Kita akan mengetahui lebih lanjut secara teknis bersama Bapak Fajar. Mungkin kita bisa cerita-cerita ya Pak, saat ini kita berada di posisi apa ini Pak disebutnya? Ya, kita sekarang ada di Tumbuh Bendungan. Tumbuh Bendungan ya Pak ya? Ya. Ini. Mungkin kita bisa Oke. langsung ke sini ya Pak. Ini Tubuh Bendungan ya Pak. Terus yang area sini apa Pak? Kita sedang ada kegiatan untuk penimbunan. Ini yang warna merah ini adalah untuk inti bendungan. Ya, kemudian ada filter dan ini inti bendungan, yang itu filter ya Pak ya? Ya, kemudian yang warna agak cerah ini adalah timbunan plastik dan koral ini. Kalau sekarang kita mengarah ke area tampungan, genangan. Area tampungan, area genangan ya Pak ya disebutnya ya? Iya, bagian hulu. Ini luasnya untuk area genangan sendiri berapa Pak? Seperti yang direncanakan ini akan menampung sekitar 45 juta kubik. 45 juta kubik ya Pak? Iya. Oke. Kalau itu apa Pak? Itu adalah menara intake. Menara intake. Ya, intake. Fungsinya nanti kalau genangan sudah tinggi, air akan masuk melalui lubang-lubang itu dan disalurkan melalui terowongan konduit dan pipa yang ada di dalamnya sampai keluar, nanti ada turbin yang di belakang. Oke. Di sebelah dari tampung ini apa Pak yang di sana? Akan difungsikan sebagai? Ini nanti akan kita clearing, kita bersihkan tentunya setelah proses pembebasan lahan ini selesai. Kita akan bersihkan dari material dan pepohonan supaya tampungannya bisa maksimal. Jadi ini akan nanti full tampungan air saja. Yang di sana juga nanti ya Pak? Kurang lebih 5 kilo ke arah hulu. Kita pindah lokasi lagi mari, ya Pak? Mari. Silakan Ibu. Oke Pak, yang biru itu apa Pak? Itu pintu air Ibu, nanti air? Ya fungsinya nanti kalau sudah selesai dibangun, itu mulai ditutup dan penggenangan itu akan dimulai. Jadi nanti akan ditutup, kemudian? Akan dimulai setelah itu ditutup. Karena ini masih ada base flow dari sungai yang kita arahkan untuk mengalir lewat terowongan konduit ini yang sampai ke sana, jadi biar tidak menggenang. Nah, setelah semuanya siap, kita tutup dan disitulah penggenangan dimulai. Air akan mulai naik sampai tampungan yang kita ingin. Kalau yang sepanjang ini itu apa Pak? Ini adalah proses untuk jembatan menuju tower intake. Jadi nanti tubuh bendungan akan mencapai elevasi sesuai elevasi lubang masuk itu di 384 meter di atas permukaan laut. Nah, untuk memasukkan alat-alat hidromekanikal yang ada di dalam tower ini, itu lewat jembatan. Ini sementara ini masih ya, Pak? Sementara jembatan untuk menuju ke tower intake. Sejauh ini di area bendungan ini tidak ada kendala ya Pak? Proses pembangunannya? Sempat terkendala badai seroja, jadi air yang datang itu melampaui dari tubuh bendungan yang sedang dikerjakan. Kita sempat mengalami recovery
selama 6 bulan untuk menangani kejadian itu. Proses pembangunan bendungan TMF dibagi ke dalam beberapa paket. Pengerjaan paket 1 yang diantaranya meliputi bangunan pengelakan, main dam, hidromekanikal, instrumentasi, tower intake, dan pilar telah rampung 100%. Senada dengan paket 1, pengerjaan paket 2 pun telah rampung 100%, yang mencakup pembangunan bangunan pelimpah, bangunan fasilitas, serta akses jalan. Paket 3 dan 4 hingga kini masih berproses. Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II dan kontraktor pelaksana PT Nindya Karya dan PT Waskita Karya optimis di akhir tahun 2023 nanti semua proses pembangunan rampung sesuai dengan target yang diberikan pemerintah pusat. Jadi kami sebagai masyarakat senang dengan kehadiran Bendungan TMF karena ini adalah proyek raksasa atau proyek besar, strategi, tentunya manfaatnya banyak untuk masyarakat Oenino dan sekitarnya. Dampak dari Bendungan TMF ini tentunya kami yang menikmati adalah bukan hanya Desa Oenino, ada Desa Konbaki, Desa Pene Utara, maupun desa tetangga yang ada di Kabupaten TTU. Harapannya untuk Bendungan TMF ini seperti apa? Saya berharap masyarakat memanfaatkan peluang yang ada, bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai pelaku. Dan saya sebagai kepala desa, saya punya visi misi yang berkaitan dengan Bendungan TMF, yaitu memanfaatkan Bendungan TMF sebagai kawasan wisata air, dan juga kami integrasi dengan program-program yang ada di Desa Oenino, sehingga masyarakat itu bisa berpeluang untuk bekerja atau berusaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya. Proses pengerjaan Bendungan TMF sama sekali tidak merusak ekosistem yang ada. Bendungan dengan luas genangan 380 hektar yang akan menampung volume air sebesar 45 juta meter kubik ini terletak di daerah aliran Sungai TMF, Desa Oenino, Kecamatan Oenino, dan Desa Konbaki, Kecamatan Polen. Diharapkan mampu mengairi irigasi seluas 4.500 hektar, mereduksi banjir, menyediakan air baku, serta menjadi potensi listrik bagi wilayah sekitar. Area hutan lindung yang dipenuhi berbagai jenis pohon khas Nusa Tenggara Timur pun masih berada dalam kondisi yang baik. Berbagai jenis pohon siap untuk ditanam di area sekitar Bendungan TMF. Pembangunan infrastruktur berjalan seiring dengan upaya konservasi yang dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II bersama dengan kontraktor pelaksana pembangunan Bendungan TMF. Masyarakat Nusa Tenggara Timur patut berbangga atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat di bawah komando Presiden Joko Widodo dengan dibangunnya Bendungan TMF untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur menuju bangkit dan sejahtera. Ya pemirsa, ini merupakan salah satu area di mana akan dilakukan reboisasi penanaman pohon-pohon oleh pelaksana dan juga Balai Wilayah Sungai NT2. Ini merupakan komitmen dari pelaksana dan juga BWS NT2 untuk kembali melakukan reboisasi. Dan diharapkan dengan pembangunan bendungan ini dapat memberikan manfaat dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di area sini. Saya Esther Sibelan mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk pelaksana dan juga Balai Wilayah Sungai NT2. Sampai jumpa di Amazing Indonesia edisi berikutnya.